Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan televisi di Indonesia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1962, TVRI mengawali siaran percobaan dengan acara peringatan ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-17 dari halaman Istana Merdeka di Jakarta. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI secara resmi mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Pesta Olahraga Asian Games keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 215 atau 1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan pimpinan umum Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1964 mulailah dirintis pembangunan stasiun daerah, dimulai dari pembangunan TVRI Stasiun Yogyakarta dan kemudian turut-turut diikuti dengan pembangunan TVRI Stasiun Medan, Surabaya, Ujung Pandang, Manado, Denpasar, dan Balikpapan. Pada tahun 1974 di era Orde Baru, organisasi TVRI dipindahkan ke Departemen Penerangan dan menjadi salah satu bagian dari tata kerja departemen tersebut dengan status direktorat langsung dibawahi oleh Direktur Jenderal Radio, TV, dan Film Departemen Penerangan Republik Indonesia. Yang kedua, peran televisi. Televisi saat ini telah menjelma menjadi media efektif dari arus globalisasi, bukan saja di bidang informasi tapi juga di bidang pendidikan, hiburan, dan olahraga, gaya hidup, transformasi paham politik, ideologi, aktivis sosial, bisnis, dan ekonomi. Kegiatan utama manajemen untuk dapat menunaikan tanggung jawabnya yaitu mencapai tujuan organisasi. Manajemen seperti efektif harus menjalankan beberapa kegiatan utama sebagai berikut. Yang pertama itu planning, yaitu tugas antara lain merencanakan tentang apa target atau tujuan yang harus dicapai dan bagaimana cara atau strategi yang diterapkan program kerja, serta merencanakan kapan dan dengan biaya berapa tujuan organisasi dapat dicapai. Yang kedua, organizing atau berorganisasikan, yaitu tugas dalam mengorganisir dan mengoptimalkan berbagai sumber dan aset yang dimiliki. Tugas untuk mendapatkan sumber yang dapat dimiliki, menentukan struktur organisasi yang sesuai dengan strategi penugasan, pemberian wewenang dan tanggung jawab guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, staffing atau tugas penyeleksian staf atau sumber daya manusia, yaitu tugas untuk menempatkan karyawan dengan sesuai kualifikasinya atau kualitas, jumlah atau kuantitas, dan waktu yang dibutuhkan organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang secara efisien. Yang keempat, aquating atau menggerakkan, yaitu tugas untuk memberi dorongan, motivasi, serta antusiasme kepada para karyawan dalam bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Yang kelima itu directing atau memimpin dan mengarahkan, yaitu tugas untuk memimpin dan memberi arahan kepada karyawan, partner kerja, rekanan, pemasok dalam menjalankan tugas-tugasnya. Yang keenam itu controlling atau pengawasan, yaitu tugasnya untuk mengawasi dan memastikan bahwa karyawan, mitra usaha, dan pemasok benar-benar mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan guna mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh, evaluating atau evaluasi, yaitu tugas yang mengevaluasi dan membandingkan antara hasil yang direncanakan dengan hasil yang dicapai.
dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen agar dapat lebih fokus dan lebih efektif untuk menjalankan berbagai kegiatan manajemen terbagi dalam beberapa fungsi dan fungsi tanggung jawab yang disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua itu manajemen pemasaran. Yang ketiga manajemen produksi atau operasi. Yang keempat itu manajemen keuangan. Hubungan media massa dengan manajemen. Ada dua perspektif untuk membahas tentang media massa. Pertama adalah media massa sebagai perusahaan atau organisasi, dan kedua media massa sebagai produk dari suatu organisasi atau perusahaan. Sistem radio siaran ini ditentukan oleh sistem pemerintahan dan menentukan jenis pembagian bahan siaran dibagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama itu radio siaran pemerintah, yang kedua radio siaran semi pemerintah, yang ketiga radio siaran swasta. Media radio adalah termasuk media elektromagnetik. Pada radio ini informasi ditujukan kepada pendengar dan menonton melalui orang lain atau penyiar. Radio merupakan media yang menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu. Penggabungan frekuensi radio dengan frekuensi audio dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem AM amplitude modulation dan sistem FM frekuensi modulasi. Baik, itu resume yang dapat saya sampaikan. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.